izin Mas Ipo dan teman-teman semua, saya sapa semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin ini sebelumnya saya dikasih waktu berapa Mas Ipo? Berapa menit? 2 hari sih. Bolehnya berapa nih? Takut kepanjangan nih nanti. Bebas senyamannya Mbak Oki aja. Bebas. Baik. Teman-teman semua yang saya muliakan, Masya Allah hari ini Alhamdulillah kita berjumpa lagi walaupun secara virtual. Lebih bahagia melihat ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini antusias dan semangat. Hari ini saya diamanahkan untuk memberikan materi mengenai memaknai harta. Membahas mengenai harta ini pasti tidak ada habis-habisnya dan semua dari kita memerlukan harta dan mencintai harta. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang makna harta itu sendiri, yang ternyata ada beberapa poin, kita harus tahu dulu, mungkin sebelum bahas harta, kita akan bahas rezeki dulu mungkin. Karena rezeki ini lebih luas. Membicarakan mengenai rezeki teman-teman sekalian, biasanya kalau rezeki itu identik harta ya, tapi kita lihat ternyata kalau kita lebih dulu membahas mengenai rezeki, maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rezeki kepada kita. Apa sih yang dimaksud dengan rezeki? Kadang-kadang rezeki itu identik harta. Oh, Allah nggak kasih rezeki sama saya. Padahal rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita banyak. Jadi di awal-awal ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk banyak bersyukur dengan mengingat-ingat rezeki yang Allah berikan berlimpah ruah kepada kita. Apa sih rezeki itu, sahabat-sahabat sekalian? Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk kita, bisa berupa pakaian, itu rezeki. Teman-teman memiliki pakaian, berpakaian sekarang itu rezeki. Bisa berupa makanan, rezeki nggak berupa harus selalu uang, tapi makanan juga rezeki. Sampai kepada pasangan, anak-anak, itu adalah yang dimaksud dengan rezeki. Termasuk juga ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini dalam keadaan sehat, walafiat, Masya Allah pendengarannya, penglihatannya, mampu berjalan, mampu bergerak, mampu menghirup udara, itu semua adalah rezeki. Maka kita bisa lihat bahwa Allah SWT memberikan begitu banyak rezeki berlimpah ruah kepada kita dan rezeki nggak identik saja dengan uang. Jadi kita nggak bisa memaknai secara sempit, Allah nggak kasih rezeki gara-gara kita nggak punya uang. Karena Allah banyak memberikan rezeki kepada kita yang kita tak sadari. Maka di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang sudah saya sebutkan beberapa tadi, maka wajib hukumnya untuk dimanfaatkan kepada hal-hal yang baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa mimma razaqnahum yunfiqun." Kata Allah, dan keluarkanlah sebagian rezeki yang dinafkahkan untuk mereka. Ya, jadi di sini maknanya adalah ketika Allah berikan rezeki kepada kita semua, maka rezeki yang ada pada kita tidak melulu harus untuk kita saja, tapi ada sebagian yang harus dikeluarkan. Maka kita mulai mempersempit nih. Hari ini kita akan membahas rezeki yang berupa harta. Maka ketika Allah SWT memberikan harta pada teman-teman banyak maupun sedikit menurut kita, maka ada yang harus diberikan kepada orang lain yang nanti akan kita bahas kemudian. Teman-teman semua, pemanfaatan harta, hari ini kita bahas mengenai harta, itu ada 2 cara yang harus betul-betul kita pahami. Yang pertama, harta yang Allah berikan harus wajib dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dapat harta baik dari berniaga atau dari mana-mana, maka ternyata harta yang kita dapatkan wajib utama dilakukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harusnya orang yang kaya raya, miliuner, triliuner, semakin dia kaya, harusnya dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemanfaatan harta ada 2. Yang pertama adalah semakin dia banyak harta, maka semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta tersebut dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemanfaatan harta, kalau teman-teman diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin yang lainnya.
Pertama, untuk kita taat kepada Allah. Kedua, untuk kita memberi manfaat kepada kaum muslim lainnya. Makanya ayah saya selalu bilang, kalau saya tanya apa sih sukses itu, Pak, gitu ya. Biasanya ayah saya selalu bilang, hidup di dunia memberikan manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Mati husnul khatimah, masuk surga. Itu yang disebut sebagai orang yang sukses. Baik, apa kata Ibnu Hazm? Beliau berkata, setiap nikmat atau harta yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah menjadi musibah. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang hartanya banyak, dulu waktu miskin tawadhu, dulu waktu miskin taat kepada Allah, dulu waktu miskin rendah hati luar biasa. Begitu dikasih kaya sama Allah, bukan menjadikan harta itu membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menjadi musibah bagi. Ingat kisah Korun, dulu waktu miskin di Quran itu, kisah Korun, dulu waktu miskin taat kepada Allah. Minta kepada Nabi Musa, doakan saya supaya saya menjadi orang kaya. Ketika kaya, apa arti jadinya? Ketika kaya, Korun menjadi sombong dan mengatakan bahwa semua kekayaannya karena usahanya sendiri, karena dirinya sendiri. Jadi harta di sini menjadi fitnah bagi dirinya, disebut fitnah karena harta itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat di sekeliling kita, dulu waktu miskin nggak punya apa-apa, Masya Allah akhlak baik. Ketika dia kaya raya, maka ada kesombongan dalam dirinya, ada ketamakan dalam dirinya, dan semakin dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hartanya akan menjadi musibah saja untuknya. Oleh karena itu, kembali lagi, ketika teman-teman dikasih harta, ataupun saya, dua yang tadi, pertama adalah semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua dia semakin bermanfaat kepada orang lain dengan harta yang dia miliki. Apa kata Ibnu Umar? Nabi Muhammad SAW bersabda dari Ibnu Umar ya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membuat muslim lainnya bahagia, mengangkat kesusahan orang lain dan membayarkan hutangnya dan menghilangkan rasa laparnya. Dari hadis riwayat Tabrani. Baik, berikutnya teman-teman semua masih membahas mengenai harta, kita belum spesifik mengenai peran-peran harta dalam kehidupan kita. Maka di sini kita lihat bahwa tentu saja harta yang kita peroleh harus dengan cara yang halal. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah cara untuk mengais rezeki itu. Perbaguslah cara untuk mendapatkan rezeki itu. Jangan sampai tertundanya rezeki, tertundanya harta yang kau dapatkan mendorong kalian mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Jadi korelasi kaya raya berhasil sukses korelasinya selalu beriringan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau mau sukses jadi pembisnis yang sukses nggak bisa materi-materi duniawi saja, tapi harus diiringi dengan materi-materi yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sahabat sekalian ada kata ajmilu fit talab. Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk memperbagus untuk meraih rezeki itu, memperbagus untuk mendapatkan rezeki tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan putus asa kalau seandainya kita merasa belum mendapatkan rezeki yang halal. Kok sudah bekerja secara halal kok nggak dapat. Maksudnya di sini adalah jangan putus asa. Kalau engkau putus asa pasti engkau akan maksiat kepada Allah. Aku sudah kerja yang betul dengan cara yang betul tapi nggak dapat rezeki dari Allah, nggak dapat harta yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia putus asa, kemudian dia maksiat kepada Allah dengan korupsi, dengan mencuri, zalim dan sebagainya. Jangan. Maka di sini Rasul bilang ajmilu fit talab. Perbagus cara meraih rezekimu karena semuanya sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang meninggal dunia barulah habis rezekinya itu. Dia akan habiskan seluruh rezekinya, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna hadis yang ini juga adalah jangan sampai engkau mencelakakan dirimu sendiri hanya untuk sekedar meraih rizki. Jadi beberapa kali saya sudah menyampaikan bahwa zalim itu ada 3 sahabat sekalian. Zalim pada Allah itu menduakan Allah, minta tolongnya kepada yang lain-lain. Kadang kita buat usaha, minta tolong pada yang lain, tolongin dong untuk ngejagain atau apalah ya, pakai
Yang lain-lain tidak perlu saya sebutkan. Itu zalim kepada Allah, engkau mendoakan Allah, minta tolongnya kepada selain Allah. Padahal Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih makan, Allah yang kasih sukses, Allah yang kasih beruntung. Tapi ada di antara kita yang minta tolongnya kepada yang lain. Zalim yang kedua, zalim pada orang lain, menyakiti orang lain dengan perkataan, perbuatan. Zalim yang ketiga ini kita jahat, berbuat buruk, yang mana ini zalim pada diri sendiri. Ketika kita berbuat keburukan, sesungguhnya kita sedang aniaya diri sendiri, zalim diri sendiri. Makanya di sini disebut, jangan sampai engkau mencelakakan dirimu sendiri hanya untuk sekadar meraih rezeki. Kalau kita berbuat curang, kita berbuat jahat, tidak hanya jahat pada orang, tapi kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Makanya doa Nabi Yunus alaihissalam itu adalah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87. Ya, Nabi Yunus alaihissalam itu mengakui tiada Tuhan selain Allah, kemudian memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Nabi Yunus alaihissalam itu sebentar ya. Ada prime customer. Sebentar ya, ini lagi Zoom nih. Oke. Oke, berikutnya. Sebentar ya, ini ada iklan sebentar saja. Iya, ini prime customer nggak apa-apa. Namanya anak ya prime customer. Ya, baik. Jadi begitu ya kalau Zoom di rumah itu kadang-kadang anak suka masuk. Saya lanjutkan lagi, zalim pada diri sendiri adalah ketika engkau berbuat jahat, tidak hanya zalim pada orang tapi juga menyakiti diri sendiri. Kata Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak hal terjadi kepada kita mungkin karena sebab kejahatan atau keburukan yang kita perbuat selama ini. Jadi balik lagi kepada hadis yang tadi teman-teman sekalian, di sini Rasul katakan bahwa ajmilu fit talab, perbaguslah dalam meraih rezekimu. Artinya jangan sampai engkau mencelakakan dirimu sendiri hanya untuk sekedar meraih rezeki. Banyak orang ingin sukses dengan cara instan, banyak orang ingin kaya dengan cara instan. Gak ada orang yang simsalabim langsung dia sukses. Bisa sih sukses instan, tapi jatuhnya biasanya juga instan. Jadi begitulah teman-teman sekalian, sedikit pembukaan bahwa kita diminta untuk mencari rezeki yang halal, di mana harta yang sudah kita dapatkan harus menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman sekalian, coba kita renungkan, ada perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, dengan orang yang gemar maksiat, sudah ditetapkan rezeki baginya dari yang halal. Jika dia mau bersabar hingga rezeki itu diberi, niscaya Allah pasti akan memberinya. Namun jika dia tidak sabar, lantas dia menempuh jalan yang haram, maka niscaya Allah akan mengurangi jatah rezeki halal untuknya. Jadi sebenarnya rezeki yang halal itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita meraihnya dengan cara yang halal pula. Baik, itu hanya pembukaan saja. Yang ingin saya bahas pada hari ini teman-teman sekalian adalah makna harta dalam kehidupan kita, peran harta. Pertama, tentu saja harta sebagai bekal kehidupan. Kedua, harta sebagai perhiasan hidup. Nggak ada orang yang nggak suka harta, semua orang suka harta. Ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Keempat, harta adalah titipan dan bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas satu persatu. Harta dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat sekalian, ia adalah sebagai bekal kehidupan. Kita tahu bahwa sekolah memerlukan uang, pengobatan memerlukan uang, makan juga harus dengan uang. Bagaimanapun juga memang uang bukan segalanya, ini pepatah orang ramai ya, tapi segalanya memerlukan uang. Maka memang harus ketika mendapatkan uang, maka tentu saja kita memahami dibagi-bagi uang itu untuk apa saja, untuk sekolah kah, untuk makanan kah, untuk pengobatan kah, untuk dapur dan sebagainya. Jadi tetap kita memerlukan harta untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita yang didahulukan tentu saja, karena dia adalah bekal kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Nggak mungkin kita kekurangan harta sehingga kita meminta-minta, nggak mungkin. Kita harus mempersiapkan untuk diri kita dan orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Maka harta sebagai bekal kehidupan. Kemudian yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup. Dalam surah Ali Imran ayat ke-14, sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah pada pandangan manusia
kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, ya. Kalau yang laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Anak-anak, kita semua suka anak-anak. Anak-anak menjadi perhiasan untuk diri kita. Kemudian harta-harta yang banyak. Jadi memang sunatullahnya memang harta adalah sebagai perhiasan hidup buat kita yang membuat kita senang ketika memilikinya. Yang ingin saya bahas lebih panjang adalah ketika harta sebagai ujian keimanan. Ujian harta ini datang dari berbagai sisi, sahabat-sahabat sekalian. Pertama, kita mulai bahas harta sebagai ujian. Yang pertama adalah dari mencarinya. Dari cara mencarinya. Bisa dari cara mencarinya sudah mulai menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencarinya jangan curang, jangan jahat, jangan zolim, jangan menyakiti orang lain, jangan ada riba di situ, jangan judi, jangan ada bentuk-bentuk kezaliman lainnya. Jadi haram harta itu baik dari cara perolehannya maupun dari cara perolehannya itu bisa menjadi bagian dari haram. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-29, sahabat sekalian, indikasi bahwa mendapatkan harta harus dengan cara baik, dalilnya ada dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan seterusnya ayat itu ya, yang dilakukan dengan cara suka sama suka di antara kalian. Jadi walaupun teman-teman sudah tahu, tapi dalilnya An-Nisa 29 kita diminta untuk jangan curang, jangan jahat, jangan zolim, jangan jual barang digambar bagus, kirim ke orang, biasanya kan online shop begitu, gambarnya bagus, tapi ketika didapetin barangnya nggak sesuai, itu namanya zolim, jahat namanya, karena nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi itu contoh ya, tapi di sini ujian berupa harta, pertama dari cara mendapatkannya harus yang dengan jalan yang baik, dengan cara yang betul. Kedua, harta bisa menjadi ujian bagi kita dari keinginan kita terhadapnya. Ketika ada orang yang berkeinginan terhadap harta berlebih-lebihan, membuat dia sangat berambisi untuk mendapatkan. Kita sering melihat kabar ya, berita teman-teman sekalian, orang bisa melakukan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan harta kekayaan. Orang-orang seperti ini, ciri-cirinya adalah dia sibuk hari-harinya hanya untuk mencari dunia saja. Udah dapat uang nggak cukup, terus ya, sampai dia mau tidur, bangun tidur, yang dipikirkannya adalah perkara dunia saja. Bagaimana dia bisa memperkaya dirinya. Dia duduk, dia berdiri, dia berjalan, di hatinya semuanya hanya untuk mencari dunia saja. Bahkan tidurnya pun dia mimpinya bagaimana untuk bisa mendapatkan kekayaan itu. Juga pun ketika sholatnya. Seperti itu. Jadi hari-harinya dia berambisi untuk memperkaya dirinya secara berlebih-lebihan, seakan-akan di dunia ini memang di otaknya itu hanya sekedar bagaimana dia bisa kaya. Padahal teman-teman sekalian, kita tahu bahwa keinginan yang berlebih-lebihan seperti itu, maka tentu akan membuat dia menjadi orang yang lalai, karena pikirannya adalah cari duit. Itu akan membuat dia lalai. Sementara seseorang tidak akan mendapatkan rezeki kecuali yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Tentu kita berusaha iya, tapi tidak 100% otak pikiran kita hanya untuk duit saja ya. Jadi ini juga merupakan menjadi budak harta ya, budak duit. Apapun dia bisa lakukan untuk mendapatkan duit. Nah, itu disebut sebagai ujian dari sisi harta terhadap keinginan seseorang terhadap harta. Ketiga, harta bisa menjadi ujian bagi kita teman-teman sekalian dari sisi penggunaannya. Ya, ada orang berharta dua jenis nih. Pertama, dia pelit, kikir, bakhil, nggak mau sedekah, nggak mau zakat, nggak mau mengeluarkan hartanya kepada yang lain. Kemudian di sisi lain ada orang kaya yang justru menghambur-hamburkan uangnya dengan sia-sia. Itu koleksi barang-barang itu, entah barang-barang apalah ya di kamar itu semuanya dihisap, itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk apa saja barang-barang ini. Jadi orang yang suka menumpuk-numpuk harta barang koleksi dan tidak dimanfaatkan, kecuali bermanfaat, ini tidak dimanfaatkan, maka itu menjadi harta yang
dihitung sebagai harta yang dihambur-hamburkan dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah teman-teman sekalian. Sementara Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat mereka haknya, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan sia-sia. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya sia-sia adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Rabb-nya. Maka dalam ayat Al-Isra 26 sampai 27 ini teman-teman sekalian, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, menghambur-hamburkan harta adalah maksudnya yang mengeluarkan tidak pada tempatnya. Dia membelanjakan hartanya untuk diri sendiri. Itu disebut menghambur-hamburkan. Namun kalau mengeluarkan harta, menghambur-hamburkan harta di tempat yang benar, misalnya sodako, bantu fakir miskin, bantu pesantren, yatim misalnya, atau apapun itu, maka itu bukan menghambur-hamburkan harta. Begitu maksudnya. Jadi disebut sebagai menghambur-hamburkan harta kalau dia menghambur-hamburkan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia mengeluarkan banyak untuk membantu orang lain, itu tidak disebut sebagai menghambur-hamburkan harta. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta. Betapa orang bisa gelap mata gara-gara harta, saling tuntut-menuntut. Kita lihat di televisi atau di sosial media, anak menuntut ibunya masalah harta, dan sebagainya. Jadi harta sebagai ujian besar. Saya punya seorang teman, sahabat sekalian, milioner, seorang pengusaha perempuan. Kaya raya, Masya Allah. Kemudian saya tanya pada beliau, bagaimana setelah menjadi orang kaya seperti ini? Apa sih ujian-ujian orang kaya? Kemudian beliau bilang, saya takut sekali dengan harta, karena ini menjadi fitnah. Saya takut fitnah harta ini membuat antar keluarga saling bertengkar. Saya takut fitnah harta ini membuat saya menjadi lalai. Jadi hati-hati dengan harta teman-teman sekalian. Karena harta bisa membuat kita lalai dan membuat kita lupa kepada akhirat dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fajr ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Kita lihat dalam Al-Fajr ayat 20 ini, Imam Tabari rahimahullah, beliau berkata, maksudnya, wahai para manusia, kalian itu sangat suka mengumpulkan harta benda dan sangat berantusias untuk memilikinya. Senang pada harta, iya, fitrahnya kita memang tadi dalam saya baca tadi ya, zunal nasihat bisyahwati minan nisa wal banin wal qanatir muqantara. Tapi kalau antusias berlebih-lebihan, maka itu yang dikhawatirkan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kerusakan pada sekawanan kambing akibat 2 serigala lapar yang dilepaskan padanya tidak lebih parah dibandingkan kerusakan pada agama seseorang akibat kerasukan terhadap harta dan kemuliaan. Maknanya apa di sini? Kerusakan pada sekawanan kambing, ada kambing, akibat dilepasi serigala lapar tidak lebih parah dibandingkan kerusakan pada agama seseorang akibat ketamakan pada harta kemuliaan. Maksudnya apa? Kerusakan pada agama seseorang disebabkan kerakusannya itu lebih parah dibanding dengan kerakusan yang ditimbulkan 2 serigala lapar yang dilepaskan pada segerombolan kambing. Jadi ternyata kerakusan, ketamakan manusia lebih parah, lebih dahsyat dampaknya dibanding dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 serigala lapar yang dilepaskan pada segerombolan kambing. Serigala lapar itu pasti akan memakan kambing-kambing kan? Tapi ternyata kata Rasul lebih parah orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus pada harta itu lebih tamak, lebih rakus daripada serigala yang makan kambing-kambing itu. Begitulah teman-teman sekalian. Maka apa solusinya supaya kita tidak terlalu berlebih-lebihan mencintai harta atau budak harta? Maka yang harus kita lakukan adalah lihat orang di bawah kita. Dalam urusan kesenangan dunia, dalam urusan harta, seorang muslim hendaknya melihat orang yang berada di bawahnya supaya dia banyak bersyukur. Jangan ngelihat ke atas melulu. Kalau kita lihat Instagram, teman-teman sekalian, ya Allah enak ya keluar negeri, setiap saat beda-beda negara, mobilnya ganti-ganti, rumahnya besar, apalagi tuh. Tas-tasnya branded, itu ngeliatnya ke atas terus. Akhirnya kita jadi seperti itu, nggak pernah merasa cukup.
kita melakukan berbagai macam cara untuk bisa tampil kece misalnya ya. Nggak boleh kata disampaikan dalam surat Thaha ayat ke-131. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 131, dan janganlah kamu arahkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Rabb kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan mengenai ayat ini sahabat sekalian, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka begitu banyak harta, begitu banyak kesenangan duniawi. Jangan kita melihat ke atas, jangan kita melihat dan menjadikan itu sebagai membuat kita akhirnya menjadi antusias dan berlebih-lebihan, ya. Sementara membuat kita jadi nggak bersyukur. Kalau kita ngeliat ke atas terus kita nggak bersyukur karena kita kan merasa kurang terus. Kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika salah seorang dari kalian melihat kelebihan harta dari orang lain, ada orang yang kaya raya, orang yang diberikan kelebihan harta yang kita rasa diberikan nikmat oleh Allah, maka hendaklah ia selalu melihat ke bawah supaya kita mudah bersyukur bahwa kita juga cukup. Kita tuh sebenarnya juga banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Kemudian dalam hadis Tirmidzi dikatakan dalam redaksi yang lain, barang siapa yang melihat orang yang diberi kelebihan bentuk tubuh, kelebihan rezeki, kelebihan yang lain-lain, maka hendaklah dia melihat orang yang di bawahnya, karena hal itu lebih pantas dia lakukan agar dia tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahi kepadanya. Itu yang membuat kita tawadhu terus teman-teman sekalian. Iya betul kita butuh harta, kita akan mengejarnya, kita termotivasi betul. Tapi tidak menjadikan harta segala-galanya untuk kita. Karena kalau harta segala-galanya kita akan menghalalkan berbagai macam cara dan kita ngelihat ke atas terus sehingga kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang menarik dari hadis Rasulullah SAW. Apa itu? Kurangilah kunjungan kepada orang-orang yang kaya raya, karena itu lebih baik agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengunjungi orang-orang kaya boleh untuk memotivasi kita juga harus sukses seperti mereka. Tapi kalau ternyata mengunjungi orang-orang kaya berlebih-lebihan membuat kita akhirnya menjadi merasa kurang terus, merasa meremehkan nikmat Allah yang sebenarnya Allah sudah beri banyak. Kita sehat, kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa jalan, kita bisa nafas dengan baik. Anak saya nomor 4 namanya Sulaiman, kemarin baru balik dari rumah sakit, itu pakai alat bantu nafas. Ya, di situ saya betapa menyadari betapa nafas ini adalah rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kita teman-teman sekalian ya. Jadi Rasul ingatkan kurangi mengunjungi orang-orang kaya kalau memang itu membuat kalian meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa lihat betapa dahsyat ujian harta teman-teman sekalian. Celaka orang-orang yang diperbudak dengan harta. Apa kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, celakalah hamba orang-orang yang diperbudak dengan harta, dinar, dirham, dan lain-lain. Jika dia diberi, dia bahagia. Jika dia tidak diberi, dia marah. Dia tidak ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa lihat sebagai seorang hamba Allah, tugas kita adalah mencari rezeki, betul, menjemput rezeki dengan cara yang baik seperti yang kita sudah bahas di atas. Tapi tidak lantas harta itu membuat kita menjadi budaknya harta dan melakukan berbagai macam cara zolim, jahat, curang untuk memperkaya diri sendiri. Jadi harta adalah ujian teman-teman semua. Semua orang menyukai harta dan banyak orang yang gagal dalam menghadapi ujian besar ini. Sedikit sekali orang-orang yang bersyukur atas limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya dalam surah Ar-Rahman itu Allah ulangi sampai 30 kali lebih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi sih yang didustakan? Harta udah dikasih sehat untuk mencari dengan baik, tapi masih melakukan hal yang tidak baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang didustakan? Begitulah teman-teman sekalian. Yang keempat yang ingin saya bahas juga pada hari ini, poin terakhir adalah harta sebenarnya adalah titipan. Titipan artinya punyanya Allah. Dan itu menjadi bekal ibadah untuk kita. Perhatikan perkataan Siti Aisyah radhiyallahu anha, teman-teman sekalian, ketika Rasul bertanya, wahai Aisyah, Rasul bertanya mengenai perkara seekor kambing yang disembelih. Maka Rasul bertanya, apakah ada yang tersisa dari kambing itu ya Aisyah?
Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidak ada yang tersisa dari kambing ini kecuali bagian bahunya ya Rasul. Kemudian apa kata Rasul? Perhatikan kalimat ini dalam hadis riwayat Muslim. Tersisa seluruhnya. Sebetulnya tersisa seluruhnya, kecuali justru bagian tubuh, bagian bahunya. Apa maksudnya? Maknanya justru yang disedekahkan itu adalah justru harta yang utuh. Jadi kalau kita punya uang, kita sedekah pada orang, sebagian orang merasa hartanya berkurang. Tidak, kebalik. Justru harta yang sedekah itu yang utuh. Harta yang diberikan di jalan Allah itu yang utuh. Harta yang sama kita ini yang sebenarnya akan habis dan tidak bersisa lagi. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi pola pikirnya dibalik. Jadi sebagai seorang hamba Allah, kita berusaha untuk memaknai hakikat harta. Harta adalah sarana untuk bekal kehidupan kita hidup dengan baik. Kalau kita mencintainya, maka kita akan gunakan harta itu sebagai sarana kebaikan. Dan teman-teman ingat bahwa harta di tangan orang yang baik. Kenapa Muslim harus kaya? Karena apabila harta itu ada di tangan orang baik, maka akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, dan yang menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kaya, semakin taat kepada Allah, semakin kaya, semakin banyak sedekahnya, semakin besar manfaatnya kepada umat. Maka kaya justru tidak ada larangan, justru orang Islam harus kaya. Namun tentu menggunakan kekayaan itu di jalan kebaikan. Semakin kaya dia, semakin besar kewajibannya dalam mengeluarkan zakat, sedekah. Semakin kaya dia, semakin banyak orang yang terbantu melalui perantara darinya. Begitu ya teman-teman sekalian. Berikutnya teman-teman semua, yang kita harus ingat juga bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahi, pelan-pelan kita mencapai puncak kejayaan, pelan-pelan bertambah harta, dulu rumah masih ngontrak, lama-lama bisa beli rumah, rumahnya kecil lama-lama bisa menjadi besar dan seterusnya, maka kewajibannya adalah paham di dalam pikirannya, harta semua yang dimilikinya adalah punyanya Allah, titipannya Allah. Dalam surah Al-Hadid ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berikanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maknanya itu punya Allah, tapi Allah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari harta yang memperoleh pahala yang besar. Jadi di sini ada kalimat hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maksudnya adalah harta itu hakikatnya semuanya punya Allah. Allah kasih dengan mudah, Allah ambil dengan mudah, sangat mudah bagi Allah. Seperti membalikkan telapak tangan, hari ini kaya, besok miskin. Bisa, hari ini sukses, besok gagal, gampang bagi Allah. Jadi harta semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri kekuasaan kepada makhluknya, kepada manusia untuk menguasai dan memanfaatkannya. Kalau kita lihat Imam Qurtubi rahimahullah beliau menjelaskan dari ayat yang tadi kita baca, kita paham betul harta punya Allah. Kalau di konsep kepala kita harta punya Allah, nggak ada dia sombong, nggak ada dia pelit kikir, karena itu harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Semua harta yang dimiliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka sama halnya dengan seseorang yang mengeluarkan harta orang lain atas seizinnya. Dari situ dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Begitu teman-teman sekalian, terakhir sekali dari saya ada kisah motivasi dari para sahabat-sahabat Rasul, bagaimana ketika mereka memiliki harta, baik waktu lapang maupun sempit, mereka memberikan harta yang paling dicintainya. Terkadang kita ini yang paling dicintai, kita sedekah tuh harta yang sisa-sisa. Sedekah tuh yang bekas-bekas. Padahal sebenarnya harta terbaik adalah yang paling kita cintai teman-teman sekalian, untuk membuat kita tidak menjadi hamba dari barang itu. Budak dari barang tersebut, budak dari harta tersebut. Ya, jadi ada satu kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika ada firman Allah turun dalam surah Al-Hadid ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh banyak sekali pahala.
Maka ada seorang sahabat namanya Abu Dahda Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Dahda ini berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, apakah Allah menginginkan pinjaman dari kami ya Rasul?" Maka Rasul menjawab, "Betul, wahai Abu Dahda." Kemudian Abu Dahda berkata, "Wahai Rasul, tunjukilah tanganmu." Dan Rasul menyodorkan tangannya. Kemudian Abu Dahda mengatakan, "Aku telah memberikan pinjaman kepada Robku kebunku ini. Kebun ini memiliki 600 pohon kurma," katanya. Kemudian Abu Dahda ini mengatakan, "Wahai istriku, anak-anakku, keluarlah kalian dari kebun ini karena aku baru saja memberikan pinjaman kebun ini kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka apa kata Rasul? "Engkau telah beruntung wahai Abu Dahda." Rasul menjawab, "Begitu banyak pohon kurma untuk Abu Dahda di surga. Akar dari tanaman tersebut adalah mutiara dan batu-batu yang mulia." Jadi lihat bahwa ternyata setelah kita memiliki harta di waktu lapang maupun di waktu sempit, tentu setelah kita mendahulukan keutamaan dari orang terdekat kita terlebih dahulu, setelah itu kita bersedekah, sangat baik apabila kita menyodokohkan harta yang paling kita cintai. Dan tidak perlu khawatir teman-teman sekalian, harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang miskin karena sedekah, ya. Tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Dalam surah Saba ayat 39 Allah menjanjikan, barang siapa yang barang apa saja yang engkau nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menggantinya. Dan Allah sebaik-baik Maha Pemberi rezeki. Begitupun ya, begitupun dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Infakkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpannya tanpa mau bersedekah." Banyak sekali teman-teman sekalian ayat-ayat bertebaran mengenai infak, ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran 133 sampai 135, ciri orang-orang yang berinfak, atau janji Allah dalam surah Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, Allah memberikan perumpamaan dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi di sini kita sama-sama menyadari luar biasanya harta di sisi kita. Harta bisa menjadi bekal kehidupan untuk kita, tetap kita harus menyimpannya untuk anak-anak kita. Tetap kita harus berjaga-jaga supaya kita jangan sampai ketika terjadi apa-apa sibuk pinjam sana, sibuk pinjam sini, sibuk ngutang sana, sibuk ngutang sini. Bekal kehidupan. Memang kita paham bahwa harta memang kita harus jaga untuk diri kita sendiri dan keluarga. Kemudian kita tahu bahwa harta adalah perhiasan. Semua orang senang dengan harta, tapi kita tahu di satu sisi, selain dia sebagai perhiasan, hati-hati. Dia sebagai ujian dahsyat bagi kita. Semakin kaya harusnya semakin tawadu, semakin kaya semakin luas manfaatnya, semakin kaya semakin dicintai oleh orang banyak karena besar manfaatnya. Dan yang terakhir, harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa ambil sesuka Allah, maka jadikanlah harta sebagai sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kaya, semakin salihah, semakin salih, semakin siap perbekalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, sangat takut. Beliau kaya raya. Beliau sangat takut dengan hartanya karena orang kaya itu dihisapnya lama. Jadi teman-teman boleh pilih nih, mau jadi orang kaya atau orang miskin. Kalau orang kaya dihisapnya lama, kalau orang miskin itu banyak masuk surga, dihisapnya sebentar. Ya, jadi mudah-mudahan penjelasan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semangat dalam mencari harta. Allah berikan kepada kita, tapi kita bisa mendapatkannya dengan cara meraih harta tersebut dan doa menunjukkan kita adalah orang yang lemah di hadapan Allah. Ikhtiar betul, usaha betul, tapi semua itu tidak akan bisa tanpa adanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita kaya, maka semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah menjadi wajadah yang bersungguh-sungguh. Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih kebaikan itu kepada kita insya Allah. Dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala meminta kita banyak beristighfar kalau kita ingin diberikan harta, rezeki berupa uang atau harta dan juga anak-anak dan juga hujan kalau kemarau. Begitu dari saya, terima kasih. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersemangat mencari harta dan tidak lupa tawadhu di hadapan Allah dengan banyak berdoa, tawadhu dengan orang lain dengan banyak memberi. Semoga Allah mencintai kita dan orang-orang mencintai kita dengan harta yang kita miliki. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.